Halo guys. Oke, sekarang aku mau buat tips dan trik buat backpackeran ke Karimun Jawa dengan budget budget 1 jutaan doang buat 4 hari 5 malam. Nah, pertama yang harus kalian siapkan adalah kendaraan pribadi. Karena dengan 1 jutaan itu tuh aku bawa motor pribadi. Jadi di sana nggak perlu nyewa motor lagi, cukup motor pribadi sendiri. Nah, selanjutnya kalian lihat jadwal pemberangkatannya di Instagram ASDP Jepara, biar kalian bisa ngereng-ngereng waktunya biar pas gitu loh. Jadi aku mau berangkat tanggal sekian, nanti tanggal berapa yang biar bisa 4 harian, atau kalian mau yang mau seminggu tanggal berapa biar bisa seminggu. Oh berarti aku tanggal 12, oh ada nih buat seminggu ke depan, pulangnya tanggal 19 gitu. Tanggal 19 ada kapal balik dari Karimun ke Jepara gitu. Kalau pokoknya gitu harus dipersiapkan timing waktunya dulu. Dan kalau ini yang budget aku nih buat 4 hari doang ya, terserah kalian. Kalau mau seminggu berarti nambah biayanya sekitar 2 jutaan. Nah, aku kasih tahu selanjutnya itu udah tahu kan jadwal kapal. Nah, tapi banyak mana terus. Tapi kalau buat Desember akhir sama Januari tuh kayak gelombang itu nggak pasti. Jadi emang harus punya dana cadangan, karena kemarin itu kita juga udah sampai Jepara dan ternyata kapal nggak jalan, ya udah terpaksa nunggu di Jepara sampai kapal jalan. Jadi itu sedikit mengeluarkan biaya, tapi situ aku nggak aku hitung biayanya pas di Jepara. Udah berangkat belum, oh ya, kapalnya itu dari Jepara berangkatnya pagi jam 7, jadi kalian emang harus stay di pelabuhan sekitar jam 5-an, jam 5 pagi itu 5 subuh. Jadi kalau kalian emang dari Semarang gitu kan, sebelumnya kalian tinggal di Semarang, kan dari Semarang nih ya, dari Semarang berarti kalau dari Semarang sekitar jam 2 pagi ya, start dari Semarang jam 2 pagi. Kalau nggak mau repot, kalian dari Semarang nginep dulu di Jepara, terus pagi-pagi jam 5 ya check out hotel ke pelabuhan. Atau kalian mau sore-sore deh dari Semarang, nanti sampai Jepara kan agak malam. Nah kalian nginep di pelabuhan juga nggak apa-apa, rame kok di situ. Udah kan jam segitu, nah terus kita antri di loket, beli tiket. Nah di harga tiketnya buat orang itu tuh sekitar 85-an, sedangkan motornya 85-an, sedangkan orang sekitar 97-an. Karena kemarin aku berdua, jadi berdua itu sekitar habis 250-an ya, sekitar 250-an. Kalau sendiri kan 125 ya, 125 tuh udah bolak-balik udah 250. Nah sisa dari budget awal sejuta tinggal 750. Udah 5 jam nyampe kita di Karimun, 5 jam perjalanan. Nah selanjutnya itu nyampe itu sekitar siang jam 1-an. Kalau bisa kalian udah booking dulu, cari penginapan via booking.com atau Oyo. Sekarang udah ada Oyo di sana, tapi nggak rekomendasi sih ya. Kalau nggak lewat booking.com apa Traveloka, kalian usahain udah booking dulu penginapan. Nah untuk kelas penginapan di sana itu untuk penginapan itu jarang ada fluktuatif harga, kayak naik turun itu jarang, karena penginapan di sana tuh kayak udah diatur sama paguyuban penginapan di sana. Jadi emang harganya itu walaupun walaupun lagi sepi, rame, apa-apa itu harganya tetap segitu. Untuk fasilitas kamar dengan kipas angin dan kamar mandi di luar itu 80.000, kamar mandi dalam kipas angin 100.000. Terus apa lagi mas?
Oh ya, AC dan kamar mandi dalam itu 250.000 gitu. Nah, 200 ring 200 sampai 250. Kalau yang kayak bungalow itulah bisa dicek sendiri ya di booking.com. Bungalow begitu tuh harganya ya 250 sampai 300 ke atas. Nah, di situ berarti kan aku malam tuh nginepnya. Nah, aku nginep di penginapan yang low budget lah ya, yang 100 ribuan aku ambil. Nah, terus selanjutnya kita ikut namanya snorkeling, trip snorkeling. Nah, trip snorkeling ini biasanya disediain dari penginapan. Maksudnya nggak usah repot-repot cari, kalian tinggal ngomong aja di penginapan kalian, Mbak atau siapa gitu, Mbak atau Mas, tolong dong cariin trip snorkeling buat saya gitu. Buat trip snorkeling di sini juga harganya nggak bakal fluktuatif, walaupun itu harganya bakal segitu aja. Ada dua pilihan buat trip snorkeling ini. Yang pertama itu yang harga 175 dan yang kedua itu harga 200. Bedanya yang 200 ini pakai drone, jadi ntar ada dokumentasi pakai drone di pantai, pokoknya pas kalian berhenti gitu. Yang pertama enggak. Nah, trip snorkeling ini ngapain aja? Oke, aku akan cerita. Trip snorkeling kita start jam 9. Biasanya kalian nanti datang aja ke pelabuhan. Kalau nggak minta anterin dari penginapan, Mas Mbak anterin dong sekalian ke pelabuhannya gitu kan. Nah, itu start jam 9. Setelah kita datang ke pelabuhan, dibagi alat buat snorkeling kayak masker, fin dan bla 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 bla. Naik kapal pakai pelampung, life jacket. Setelah itu kita naik jalan itu nggak berapa menit ya, 20 menitan, dan berhenti buat snorkeling di spot awal. Nah, snorkelingnya ini juga kita tuh nggak bakal liburin waktu kayak ya di sini saya kayak beri waktu gini enggak, karena emang itu tuh kita sampai sore ya, jadi waktunya lama banget, jadi itu bener-bener puas banget. Nah, di situ dan karangnya di sana tuh bener-bener masih bagus buat aku. Nah, kita turun sama guide-nya, terus guide-nya itu kayak bawa rotinya disebar biar ikannya pada datang. Nah, nanti ada video aku di sini. Dah. Jadi setelah tenang aja juga, kalau dokumentasi juga harga segitu udah dokumentasi, jadi pas kita nyebur nanti guide-nya bakal ngarahin, Mbak sini foto gitu kan. Dilepas life jacketnya, terus kita kayak kan ada dua guide, satu yang motoin, satu tuh kayak bantu kita biar kita bisa ke bawah, kayak dia disuruh tahan nafas ya, saya bantu terus turun foto deh, cikrik gitu. Itu juga berkali-kali kok, nggak cuma sekali. Terus kan karena aku bawa kamera adapter juga, terus sama masnya juga di videoin di bawah gitu. Guide-nya lisensi yuk. Udah lumayan lama itu kita di sana, sejaman lebih ya, sekitar 1 jam lebih, pokoknya enak banget tuh. Udah menjelang siang sekitar jam 11-an, lanjut naik kapal lagi. Waktu itu kita menuju ke pantai Pulau Cemara Kecil. Sebenarnya kalau buat pemberhentian makan ini beda-beda, jadi tuh jarang yang bakal ketemu dengan peserta kapal lain di satu pulau, kan? Karena di sana tuh banyak banget pulaunya, jadi pas kita berhenti itu benar-benar cuma rombongan kita, nggak ada rombongan kelompok-kelompok kapal-kapal lain, itu nggak ada. Udah kita berhenti, nah si guide ini udah bawa makanan buat makan siang, nasi. Nah, dan mereka tuh bawa ikan juga, ikan yang seger, belum dimasak gitu kan, baru dibeteti aja di sana. Terus sama mereka dibakar di situ sama guide-nya. Nah, selama kita nunggu makanan itu jadi ikannya itu matang, kita bisa keliling-keliling pulau tuh buat foto-foto dulu atau main-main atau ya sekedar apalah. Dan selesai itu makan santai kok, makan itu juga
karena membakar ikannya lama. Makan enak sih, sambelnya enak, nasinya banyak. Oh iya, kalian juga nggak perlu bawa air minum karena pasti disediain air minum kardusan sama ya sana. Jadi yang perlu kalian persiapin sebenarnya cuma baju ganti ya, baju ganti sama kamera udah gitu aja. Udah lanjut, kita udah selesai dan lanjut. Nah sebelumnya aku bilang, Mas katanya ada demo di sini, di mana? Oh ya udah, nanti tak bawa ke tempat yang ada demonya gitu. Ya udah, akhirnya aku yang snorkeling kedua aku di tempat yang ada demonya itu. Udah turun ke bawah, foto-foto sama demo, nanti ada fotonya. Terus selanjutnya kita ke penangkaran hiu. Nah kalian tahu kan yang kabarnya penangkaran hiu pada mati. Nah itu jadi dulu ada di sebelahnya yang aku datangin itu emang ada penangkaran hiu yang hiunya udah besar-besar gitu. Nah sekarang itu masih ada kok penangkaran hiu, tapi hiunya masih kecil-kecil dan masih sedikit. Tenang aja, masih ada. Nanti aku kasih fotonya atau video sebagian di sini atau di sini. Nah, udah selesai. Di situ juga santai banget, kita bisa ngopi, bisa beli gorengan di situ. Di situ namanya pulau apa? Kijang. Penangkaran hiu. Cemara kecil. Pulau Menjangan Oh kecil. ya, Menjangan kecil. Oh ya, kalau kalian mau ngecamp itu bisa di Menjangan kecil, tapi banyak nyamuknya. Di situ kita main-main, kita keliling Menjangan itu sebagian. Terus kita masuk juga penangkaran hiu. Oh ya, penangkaran hiu ini gak termasuk biaya dari 175 atau 200 yang kita bayarin ini. Kita harus bayar lagi sebesar 20.000 per orang, per kepala. Jadi kita berdua 40.000, jadi total kemarin 195 ya. Berapa itu udah habisnya? 105, udah habis itu. Udah selesai itu sekitar sore jam 3-an kita balik ke penginapan. Udah selesai, kita beres-beres. Buat makannya gimana, harganya berapa gitu. Nah buat makan itu kita every day, every time, every makan setiap waktu makan kita itu makannya di warung Bester. Warung Bester itu ada di dekat alun-alun, warung Bester. Nah itu emang kebanyakan dari catatan perjalanan sama vlog orang yang Karim, aku sering lihat orang-orang makan di situ. Di situ harganya bener-bener biasa aja, murah sih menurut aku. Kayak aku makan pakai telur, sayur, sambal, es teh itu paling 10.000 kalau nggak 11.000 habisnya. Dan buat menghemat biaya kita cuma makan 2 kali, cukup lah itu 2 kali, sama minumnya yang banyak. Makan 2 kali berarti sehari 20. Aku di sana ada 4 hari, 5 hari 4 malam. Tapi kan yang hari kelima itu sebenarnya pulang. Berarti di sana berarti 20 sehari kan, 20.000 sehari dikali itu agak 80.000, habisnya 100.000 buat makan. Sama kalau kalian jangan lupa juga bawa botol minum ya di sana, biar enak gitu kemana-mana tuh udah bawa botol minum. Terus di penginapan kalian tuh pasti ada namanya galon, jadi tenang aja, isi ulang aja di situ terus biarin. Nah selanjutnya itu apa lagi ya? Oh kan habis snorkeling bajunya basah, terus gimana itu, masa disimpan terus? Nah sana aku laundry itu berapa ya per kilonya? 10.000 per kilo, 10.000 itu yang sehari jadi 24 jam. Kalian bisa milih, ini ada paket 4 jam, 6 jam atau 24 jam. Nah itu namanya Laundry Express. Nanti kalian cari aja di map Laundry Express gitu. Nanti bakal ketemu, bisa laundry di sana. Terus kemana aja selain tur laut? Itu aku kemarin itu ke Bukit Love. Bukit Love itu bayarnya 10.000 per orang, tapi bisa 3 kali datang. Selanjutnya aku ke Pantai Bobi. Pantai Bobi kalau sunrise bagus banget dan masih sepi.
Kalau pagi-pagi banget aku tuh jam 5 lah, jam setengah 6 OTW sampai sana, terus lantas balik sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Itu masih belum ada penjaganya, jadi gratis. Tapi kalau sore kadang bisa sih kalau kalian mau ke sana, kalau sore rame. Habis itu aku ke trekking mangrove bayar 10.000. Terus habis trekking mangrove ke pantai Usung Gelam bayar 5.000. Terus terus hari keberapa itu aku kayak punya misi mengelilingi Pulau Karimun Jawa. Jadi aku dari daerah yang pelabuhan yang bisa buat penyeberangan, aku jalan ke yang ada bandaranya itu sampai sana, sampai ke Kampung Bugis, sampai alun-alun Bugis. Ya lumayan jauh sih. Oh ya, salah satu lagi destinasi yang masih jarang orang ke situ yaitu Pantai Anora. Kita ada fotonya di sini. Di sini, atau di sini. Nah di situ Pantai Anora. Nah, nanti kalau ke Pantai Anora kalian naik ke Bukit Cinta. Itu bagus. Itu bayarnya 5.000. Itu jalannya masih jelek sih. Karena emang masih jarang yang kesana, jadi kalian mah harus coba ya kalau kesana ya, wajib banget. Banyak deh, nanti aku kasih foto-fotonya. Oh ya, nanti ada video aku di sini. Nih aku kasih. Terus apa lagi ya? Ya udah selesai, pokoknya udah semua itu keliling-keliling ya udah. Terus oh ya, buat baliknya itu kapalnya juga pagi-pagi, jadi itu kayak udah nggak sempet sunrisean, nggak sempet apalagi. Oh ya, gak mungkin kan nggak seafoodan. Buat seafoodan kalian bisa pergi ke alun-alun malam-malam, biasanya biasanya habis maghrib itu udah ada. Harganya juga murah. Aku itu makan cumi-cumi harganya juga cuma 50.000 yang besar. Itu bisa dimasak dengan pilihan dua, dibakar atau digoreng crispy. Ikan bakarnya juga murah-murah kok, standar lah, gak mahal-mahal banget gitu. Kalian juga bisa cari oleh-oleh di sekitar situ. Kalau malam itu rame, kayak jual-jual batik Jepara kayak gitu, oleh-oleh Karimun gitu lah. Ya udah, terus besoknya aku pulangnya tuh kapalnya pagi-pagi aja, jadi kalian gak sempet lagi kemana-mana. Jadi emang bener-bener malam-malamnya tuh udah disiapin barang-barangnya. Nah pagi-pagi tinggal beres-beres, mandi, dandan, pergi ke pelabuhan, terus beli tiket lagi, balik deh ke Jepara. Selesai perjalanan aku. Kayak jalan-jalannya lumayan kayak lebih santai sih jalan-jalan yang Karimun ini. Oh ya, jangan lupa juga bawa autan kalau ke Karimun. Yang perlu baterai habis anjir.